Kalau kalian suka sama horor Jepang, pasti udah tahu dong sama cewek yang pakai masker bahkan sebelum pandemi ini. I guess for now you've got the last laugh. Di Jepang, Kuchisake Onna ini adalah salah satu urban legend atau cerita horor yang cukup terkenal, di mana seorang wanita yang sering berkeliaran di jalanan Jepang pakai masker operasi, terus nanya-nanya ke orang, apakah aku cantik? Kalau si orang nggak sampai jawab enggak, orangnya bakal dibunuh. Nah, kalau orang ngejawab iya iya cantik, Kuchisake Onna ini bakalan buka maskernya, terus ngasih lihat mulutnya yang sobek dari telinga kiri sampai ke telinga kanannya. Terus nanya lagi, kalau gini gimana? Kedengarannya kayak cuma cerita tahayul doang ya. Tapi di Jepang pada tahun 1970-an, itu sampai nyuruh anak-anak sekolahnya buat pulang bareng-bareng, atau ya dijemput sama orang tuanya. Karena rumor dari Kuchisake Onna ini. Ada dua legenda yang menceritakan asal-usul Kuchisake Onna yang cukup populer di Jepang. Dalam versi ini mengatakan kalau Kuchisake Onna ini tinggal di zaman Heian. Kuchisake Onna ini awalnya adalah istri atau selir dari seorang samurai. Dan Kuchisake Onna juga memiliki paras yang sangat cantik, tapi juga sangat sombong. Karena Kuchisake Onna ini merasa sangat cantik, akhirnya dia selingkuh sama cowok lain. Tentu saja di luar sepengetahuan suaminya. Hingga pada suatu hari, suaminya yang seorang samurai ini mengetahui kalau istrinya nih selingkuh sama cowok lain. Dikuasai oleh amarah karena yang ngerasa dihianatin gitu udah diselingkuhin. Akhirnya si suaminya yang seorang samurai ini ngebelah dari telinga kiri terus nyambung sampai mulut, nyambung lagi sampai telinga kanan. Sampai akhirnya mulut si Kuchisake Onna ini kebuka lebar banget. Lalu suaminya bilang, sekarang siapa yang masih bilang kamu cantik? Heh, heh. Lalu suaminya membiarkan Kuchisake Onna dengan luka yang sobek kayak gitu, dibiarin begitu aja sampai akhirnya dia kesakitan, kehabisan darah, dan mati. Dan tentu saja arwahnya gentayangan. Ini juga kenapa namanya Kuchisake Onna ya. Kuchisake sendiri artinya bermulut sobek. Jadi Kuchisake Onna ya wanita bermulut sobek. Untuk di versi yang satu ini, dikatakan bahwa Kuchisake Onna ini awalnya adalah perempuan yang pergi ke dokter bedah. Tentu saja dengan niat untuk operasi plastik gitu. Pada saat itu dokter bedahnya tuh pakai pomade, tau lah ya pomade. Cuma pomade-nya nih baunya tuh cukup menyengat. Karena bau pomade-nya cukup menyengat dan ya mengganggu gitu lah ya jadinya. Makanya si wanita ini selama operasi tuh jadinya bergerak-bergerak terus, nggak mau diem. Sampai akhirnya si dokter bedahnya nih nggak sengaja nyobek dari telinga kiri sampai telinga kanan nyambung deh tuh mulutnya. Setelah kejadian ini, tentu saja wanita tersebut panik dan histeris. Sampai akhirnya dia ngambil pisau, terus dibunuh dah tuh dokternya karena kesel. Habis ngebunuh dokternya, kemudian wanita ini kabur, lari. Tapi nggak lama setelah itu warga setempat berhasil nangkep dia, terus dipukulin, terus ya meninggal, terus ya jadi arwah gentayangan deh. Ini juga kenapa beberapa orang mengatakan untuk menangkal Kuchisake Onna, atau kalau kita lihat Kuchisake Onna nih kita harus teriak-teriak pomade 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 sampai beberapa kali gitu. Jadinya dia tuh kaget terus inget lagi gitu sama aroma pomade si dokternya. Menurut gua dua cerita ini nih cerita yang paling mungkin bisa dibilang masuk akal lah ya dari cerita-cerita lainnya. Meskipun ya nggak logis-logis banget juga sih masa operasi muka nggak dibius. Teror Kuchisake Onna mulai terkenal di sekitaran tahun 1970-an. Biasanya nih orang ketemu sama Kuchisake Onna nih di malam hari, di jalan-jalanan atau di gang yang sepi saat hari berkabut. Kebanyakan korbannya tuh anak-anak sama remaja. Dan kalau dia ketemu, dia bakalan nanyain, "Watashi kirei?" Ya, nadanya nggak gitu sih kali ya, cuma ya udah dah. Yang artinya, apakah aku cantik? Kalau kita jawab, ya cantik, Kuchisake Onna bakalan ngebuka maskernya, terus nanya lagi, "Kore demo?" Atau artinya, kalau kayak gini? Kalau dijawab nggak cantik atau ya langsung lari ketakutan lah ya ngelihat ada orang mulutnya sobek kayak gitu,
Kuchisake Onna bakalan langsung ngejar orang itu sambil bawa pisau atau gunting atau senjata tajam lainnya deh. Nah, kalau orangnya cowok ya bakalan langsung dibunuh. Kalau orangnya cewek yang dikejar, Kuchisake Onna bakalan ngerobek mulut si cewek itu juga dari telinga kiri terus nyambung sampai ke telinga kanan. Ya mungkin karena dia sirik gitu ya sama muka-muka yang masih cantik gitu. Teror Kuchisake Onna ini nih kayaknya cukup serius gitu ya di Jepang pada saat itu. Soalnya sekolah-sekolah di sana sampai nyuruh murid-muridnya untuk pulang berkelompok sambil diikutin sama guru-gurunya. Atau ya minta langsung orang tuanya jemput. Meskipun Kuchisake Onna ini serem, tapi tetap ada cara untuk nangkalnya. Di zaman itu orang-orang kalau sampai ketemu Kuchisake Onna dan nyampe ke pertanyaan kedua, biasanya bakal bilang biasa aja atau lumayan. Ini dikatakan bisa menangkal Kuchisake Onna karena Kuchisake Onna nggak tahu nih maksudnya dari biasa aja sama dari lumayan nih maksudnya nih apa. Jadi dia bakalan bingung, mikir dulu. Di saat Kuchisake Onna ini bingung, baru deh tuh ini adalah kesempatan untuk kita lari, kabur dari dia. Meskipun kita bisa kabur, tapi ya di titik tertentu bakalan dikejar juga karena Kuchisake Onna ini larinya kencang juga, lebih kencang dari Usain Bolt katanya. Tapi beberapa orang juga ada yang bilang kalau dia tanya cantik nggak? Iya cantik. Kalau dia buka maskernya terus ngasih lihat sobekan mulutnya, kalau gini gimana? Bilang aja iya juga. Kalau gitu dia bakalan seneng terus ngelepasin si korbannya. Meskipun ada beberapa sumber yang mengatakan kalau Kuchisake Onna bakalan tetap ngikutin si orangnya atau si korbannya sampai rumah, sampai pas lagi tidur lelap baru disikat-sikat juga. Ada juga cara yang mungkin ini cuma bisa dikhususin buat cewek doang. Kalau Kuchisake Onna nanya, aku cantik nggak? Tanya balik, kalau aku cantik nggak? Dengan begini biasanya Kuchisake Onna bakalan langsung hilang. Puff. Kemudian ada juga yang bilang kalau ketemu Kuchisake Onna langsung aja teriak-teriak, pomet, pomet, pomet. 3-6 kali gitu. Jadi si Kuchisake Onna ini bakalan inget sama kejadian waktu dia dioperasi karena ada aroma pomet yang menyengat dari dokternya. Bahkan sampai anak-anak remaja di zaman itu dianjurin buat pakai pomet kemana-mana. Biar Kuchisake Onna nyium aromanya terus gak berani buat ngedeketin mereka. Kalau menurut gue sih Kuchisake Onna nih ya cuma cerita karangan-karangan doang deh kayaknya. Maksudnya gak logis lah ada setan takut sama pomet gitu. Kayaknya buat biar anak-anak sekolah di zaman itu pulangnya bareng-bareng tetap aman, dijauhkan dari tindak kriminal yang lain. Ya mirip-mirip sama kalau di Indonesia ini ada cerita bebek gombel. Anak-anak ditakut-takutin sama bebek gombel biar nggak keluar kalau udah lewat maghrib, biar nggak keluar malam-malam gitu. Kan karena udah gelap bahaya juga gitu ya buat anak-anak. Tapi di sisi lain, semua cerita-cerita kayak gini nih gue yakin pasti ada dasarnya gitu. Awalnya tuh cerita awalnya apa sampai bisa ada rumor kayak gini. Ibarat katanya mah tak ada asap kalau nggak ada api. Tapi ya balik lagi cerita ini Kuchisake Onna nih nggak tahu nih, kita masih belum tahu bener atau enggaknya. Mungkin aja emang bener ada cewek yang mulutnya sobek, tapi mungkin aja emang cuma karangan. Oke dah segitu aja dari gua. Kalau kalian suka kalian boleh like dan subscribe. Kalau kalian nggak suka kalian boleh dislike aja. Boleh tulisin juga tanggapan kalian gimana nih soal Kuchisake Onna ini. Atau kalau ada omongan atau data gua yang salah langsung aja koreksi di bawah. Ya maaf, namanya juga so tau.